Oke Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana kita melakukan scan medis, terutama bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah punya tim lebih dari 50 orang. Terus kemudian kok pin levelnya kok belum sesuai harapan, atau kemudian terjadi stagnasi bisnis, maka kemudian Bapak Ibu perlu melakukan screening atau scan medis atau kondisi kebenaran dari grupnya. Mungkin timnya besar tapi kok PV-nya tidak ada, mungkin IPO-nya banyak tapi kok tidak ada pergerakan dan lain sebagainya. Maka kemudian Bapak Ibu sebagai leader belajar untuk kemudian menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu harus tahu kondisi real dari timnya. Nah, berikut Bapak Ibu, nanti kita belajar possibility, belajar diagram, afirmasi diagram, belajar target goal dengan basis kita mengetahui kondisi real dulu dari tim kita. Nah, biasanya kalau dulu saya sering pakai di belakangnya kalender Bapak Ibu, belakangnya kalender ada warna putih, itu kita pakai untuk oret-oretan. Dan ini saya banyak dapat dari ilmunya, banyak dapat dari CD-CD dulu, CD-CD-nya di N21 yang saat kita masih boleh mendengarkan dengan leluasa, saya banyak belajar di sana. Nah, oke Bapak Ibu, langsung saja ya Bapak Ibu, perlu tahu kondisi real bagaimana susunan struktur bisnisnya Bapak Ibu, itu penting. Tidak hanya terpacu pada loss map yang ada di MW, tapi kita harus punya gambaran real. Kalau saya dulu bahkan saya tempel di tembok di tempat saya tidur, jadi saya bisa membayangkan. Nanti Bapak Ibu perlu tahu kondisinya Bapak Ibu. Ini semisal Bapak Ibu itu kita harus tahu kondisi FL kita. FL kita total ada berapa? Yang baik yang ada di loss map, atau bahkan Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu joinkan tapi tidak aktif, tulis saja semua, nggak apa-apa. FL1 semisal, FL2, FL3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Bapak Ibu harus punya ini, namanya siapa, kalau di whiteboardnya Dr. Sigit, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Gria dibaca atau membaca whiteboardnya, setiap nama ini selalu datanya lengkap. Data mulai umur, terus kemudian pekerjaan itu penting, terus apa itu anaknya, kalau yang sudah berkeluarga anaknya berapa, anaknya sudah masuk usia 18 ke atas, ini data-data ini penting. Semakin lengkap semakin penting. Nah, ini setelah kita tahu FL kita tanda ini, mungkin bisa 2-3 warna, mungkin yang warna merah semisal dia tidak aktif, bisa kasih arsir merah atau gimana caranya biar menandai, biar mudah. Terus kemudian yang aktif bisa kasih tanda hijau semisal. Ini kita harus tahu posisinya beliau-beliaunya lah. Setelah kita tahu FL kita juga harus tahu jumlah atau komposisi tim. Terutama kalau Bapak Ibu timnya masih di bawah 200, ini dikerjakan masih bisa. Tapi kalau sudah 200 lebih atau 500, mungkin nanti bisa simpul-simpul leadernya yang perlu ditulis seperti ini, tidak harus detail. Tapi itu yang minimal Bapak Ibu harus tahu, itu mewakili bagaimana kondisi sebenarnya grupnya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini screeningnya ya. Kita tahu ini. Kemudian kalau FL atau ini ada FL kita yang tidak aktif, kita kasih merah, tetapi di bawahnya ada mungkin ada dua FL. Nah, dari 2 FL mungkin ada yang satu belum berkembang, yang satu berkembang satu berkembang satu, terus kemudian di bawah ini mulai berkembang.
komposisi ini harus kita ketahui Bapak Ibu. Yang aktif belanja aja siapa, terus kemudian harus dikasih tanda tersendiri yang belanja saja tapi mereka belum berkenan untuk mengembangkan bisnisnya. Terus kemudian mungkin di FL yang kedua, di FL yang kedua mungkin FL kitanya masih aktif tapi di bawahnya ini tidak aktif, merah, kita kasih merah sebenarnya untuk mudah, tapi tidak harus warna merah sih, sebenarnya itu sesuai penandaan Bapak Ibu aja agar memudahkan cara berpikir kita aja. Terus kemudian dari merah ini mungkin di bawahnya masih juga merah, di bawahnya merah ada merah, mungkin ini ya gambaran contohnya. Terus di bawah yang paling bawah itu ada yang aktif. Setelah semuanya terketahui bagaimana kondisi real tim kita hari ini, itu semisal ya, ini biar saya mempercepat aja. Maka kemudian kita punya data bagaimana dari sekian orang, semisal ini Anda mungkin katakanlah punya 100 tim IBO, 8 FL, 100 tim IBO dari 8 FL, artinya ada beberapa FL yang sudah berkembang membentuk menjadi 100. Dari sini kita akan tahu kondisi real grup kita. Maka kita akan punya klasifikasi. Dalam pergerakan untuk mempercepat kita bertumbuh, fokus kinerja kita akan kepada dengan yang hijau-hijau, dengan yang aktif-aktif. Posisi aktif kita seperti apa? Mereka yang aktif ada di 3 atau 4, upayakan lebih dari 3 titik FL kita. Semisal di sini, atau di sini. Ini kita kerja fokus untuk pengembangan jaringannya di sana. Fokusnya agar bertumbuhnya di sana. Kita bantu semaksimal mungkin. Nah, kemudian bagaimana yang kemudian kita tahu mereka aktif belanja tapi tidak mau atau belum bersedia mengembangkan bisnisnya. Nah, di sini kita tidak perlu maksa mereka untuk ikut hal-hal yang kemudian malah membuat mereka nanti ilfil, jangan. Tetapi kita memberikan informasi kepada mereka kebutuhan apa dan manfaat apa yang selama ini mereka belanja. Alasan dia belanja aja itu kebutuhan apa? Biasanya mungkin karena dia punya kendala kesehatan atau apa. Itu kita kasih info-info itu. Jadi tanpa harus dipaksa, ayo Bu, minggu ini ngundang orang. Kalau mereka dipaksa-paksa, pada dasarnya mereka belum ingin mengembangkan jaringan, mereka malah akan bisa-bisa malah mutabir. Kita harus punya klasifikasi ini. Kondisi realnya seperti ini. Kita dalam waktu percepatan goal target kita, misal sampai April atau Mei atau Juni, kita akan bekerja kepada komposisi orang yang kemudian memang mau mengembangkan jaringan kita dan mereka sevisi dan segerak dengan kita. Itu dulu fokusnya. Bahwasanya nanti ada data yang pertama, aktif dalam arti aktif belanja dan mengembangkan jaringan. Kelompok kedua, tidak belanja tapi mengembangkan jaringan, mungkin juga. 3, hanya belanja. 4, tidak respon atau tidak ngapa-ngapain. Nah, di sini ini semuanya harus kita gali. Masalahnya di mana? Untuk mengembangkan jaringan kita akan fokus pada poin 1, aktif bergerak dan mengembangkan jaringan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka, kita gali, kita diskusi ke dalam mereka. Jabri, Pak, kalau semisal saya bisa bantu apa Pak ya? Mumpung ini saya lagi dekat dengan upline platinum kita, mungkin saya belum punya ilmunya, tapi mungkin saya upayakan untuk bisa membantu, saya carikan, saya bantu apa yang bisa saya bantu. Seperti itu. Atau yang mengembangkan jaringan aja, mengembangkan jaringannya, membentuk paguyuban, tapi belum mau belanja, nggak masalah. Jangan dibully juga di grup, tapi kasih kenapanya, kasih pengertian bahwasanya kalau hanya mengembangkan jaringan tanpa ada belanjanya nanti terjadi seperti apa. Kenapa mereka belum mau belanja? Apakah mereka memang tidak pernah cuci baju? Atau mereka memang tidak pernah cuci piring? Apakah mereka tidak pernah
gosok gigi semisal. Lah kalau memang mereka masih bisa, paling nggak ada orientasi, mereka sesekali bisa belanja. Terus kemudian yang ketiga, yang belanja saja. Belanja saja kita harus mengenali mereka, mungkin apa? Mungkin mereka dokter, mungkin mereka pengacara, mungkin orang-orang sibuk dan mereka hanya butuh backup kesehatannya, maka mereka orang-orang seperti ini kita juga dekati mereka, jangan ajak mereka untuk prospecting, tapi fasilitasi mereka. Pak, mungkin Bapak sibuk ya, Bu, mungkin Ibu sangat sibuk sekali, tapi di bisnis ini sangat eman loh Bapak Ibu, kalau tidak mengembangkan jaringannya. Lah bagaimana caranya? Mungkin saya Bu yang bisa membantu. Caranya bagaimana? Ibu kan punya banyak teman, Bapak kan punya banyak relasi, mungkin relasinya teman-temannya itu nomor WA-nya bisa dikasihkan ke saya, Pak, biar saya bantu untuk prospecting mereka. Atau kalau Bapak Ibu itu tetangganya, temannya, bisa loh sekali-kali belajar presentasi offline. Bu, mungkin Ibu kan tidak bisa mengembangkan jaringannya atau dan lain sebagainya, tapi Ibu kan punya teman sering arisan, di rumahnya sering ada pertemuan, bahkan kemarin kayaknya Bapak juga nyalek. Timnya suksesnya Bu, ini karena sudah acara pileknya, udah acara pilpresnya, udah pemilunya udah mulai selesai, mungkin tim-timnya kemarin yuk dikasih pekerjaan keberlanjutan, karena kalau hanya jadi tim sukses kan event pekerjaannya cuma insidental 5 tahun sekali. Yuk kasih pekerjaan yang potensinya nanti ke depan 5 tahun lagi masih solid satu tim dan masing-masingnya sukses. Yuk dikumpulkan di rumahnya, ya saya tak hadir, kita diskusi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Yang tidak aktif kita gali, atau paling tidak kita masukkan dalam broadcast kita informasi-informasi yang keterkaitan yang mungkin oleh yang tidak aktif atau belum bisa aktif atau tidak ngapa-ngapain ini nantinya itu istilahnya nyantol gitu loh. Itu penting, kita harus punya data. Dan kalau memungkinkan itu masih ada di data loss map kita, kalaupun toh itu masih dalam satu kota, cobalah silaturahmi, kunjungi, diskusi, silaturahmi. Mohon maaf, ini tidak untuk dalam rangka saya istilahnya mendorong Bapak untuk aktif atau dan lain sebagainya, tapi ini untuk saya belajar tentang diri saya sendiri, memahami bisnis ini. Kalau menurut Bapak, kenapa sih Bapak selama ini belum bersedia aktif di grup ini? Mungkin bisa ngasih masukan ke saya, biar saya bisa berbenah, sehingga nantinya ke depan kalau saya punya tim yang kemudian mungkin sepemikiran dengan Bapak, saya tahu apa yang saya lakukan. Dan mohon maaf selama ini jika pendampingan saya kurang. Nah, mungkin dengan seperti itu, silaturahmi seperti itu, mereka akan aktif. Karena paling enggak dari semisal kalau punya 10 atau 20 yang tidak aktif, kita tahulah 1, 2, atau 3-nya permasalahannya mereka kenapa tidak aktif. Itu harus ada klasifikasi. Ini berpikir belajar jadi leader. Oke, itu ya, scan ya, di-scan, dijabri satu-satu, didata, ditulis. Syukur kalau punya whiteboard kayak saya seperti ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita ngomongin goal target. Nih. Setelah kita tahu seperti ini, kita kembali kepada goal kita. Goal kita dalam jangka waktu pendek, ada yang 1 bulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan. Dan kebetulan yang kemarin para alumni Bootcamp Solo itu kan sudah masing-masing sudah bikin goal target di bulan April. Dari kondisi seperti ini kita tahu goal targetnya. Semisal target kita April 12%. 12% nih. 12% harus target berapa? Sekitar 45 juta PV. Ini. Nah, 45 juta PV, bagaimana kita mencapainya? Nah, kita tadi sudah melakukan screening. Semisal nih, 1, kebiasaan belanja kita 3 bulan ini terkait di luar kemarin ada program NFF ya. Kebiasaan belanja rutinnya aja. Rata-rata berapa selama ini? Semisal kalau rutinnya belanja selama ini kita 1 juta atau 100.000 PV. Itu 1.000 PV semisal kebiasaan belanjanya. Nah, ini berarti
kalau sistem duplikasi kita menghitungnya lebih rendah, bukan karena faktor hukum duplikasi ya, seringkali hal-hal baik diduplikasi separuh atau bahkan kurang ya kan. Untuk langkah amannya, cara kita berpikir, cara kita kerja kerasnya, karena hari ini yang punya impian adalah kita, yang punya goal adalah kita, maka kita menghitungnya 100.000 PV belanja kita rata-rata, kita kasih rata-ratanya berarti 50.000 PV atau sekitar 500 rupiah ya. Nah, di sini 45 juta dibagi 500.000 rupiah berarti 90 butuh sekitar 90-an orang untuk bisa kita untuk bisa kita target goal 12%, ya kan. Ini separuh dari biasaan belanja kita 500.000 rupiah atau 50.000 PV. Itu kalau kita target goalnya adalah 12% atau ekuivalen sama dengan kurang lebihnya 45 juta PV, maka kemudian kebutuhan IBO belanja kita berapa jika rata-rata belanjanya adalah 500, berarti ketemu 90 IBO, ya kan. Kembali ke sini tadi, yang kita lakukan awal ada screening tim. Kita semisal punya 100, dari 100 ini dari 8 FL. Setelah kita screening semisal, ketemunya yang aktif itu 20 semisal. Nah, di sini paham ya? Setelah dilakukan screening tadi, yang pengembangan jaringan dan belanja, nomor 1 tadi poin di sini, ya kan, ketemu kan? Nah, setelah ketemu 20 yang aktif, padahal target kita untuk April itu harus 90 new IBO yang belanja. Kalau hanya dilihat seperti ini berat enggak? Berat, banyak, ya kan? Nah, sekarang kita bongkar satu persatu. Bagaimana caranya bisa goal April? Sekarang Februari, 2 bulan setengah lagi, Februari sudah setengah bulan. Nah, pertama 20 orang yang aktif ini yang pertama adalah Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sendiri bulan ini bisa mensponsori berapa? Atau targetnya berapa? Targetnya mungkin new IBO sponsoring 2 new IBO. 2 new IBO Bapak Ibu sendiri sebagai leader yang punya goal. Yang 20 ini sebisa kita dorong nih akhir bulan. Ayo, yang belum bisa mensponsori, bisa enggak kira-kira masing-masing kita japri, bisa enggak mensponsori 1 aja bulan ini? Ya kalau kemudian nanti angkanya 90 kita kayaknya berat, tapi kalau kita tanya kira-kira bisa enggak ya untuk kita progress on the track kesuksesan Bapak Ibu bulan ini mensponsori 1 aja. Loh, kalau mensponsori 1, saya pikir mereka akan sanggup. Enggak tahu bagaimana caranya. Nanti akan ada ide akan keluar. Kalau 1 menjadi tidak berat dan menjadi masuk akal. Kalau menjadi tidak berat menjadi masuk akal, biasanya mereka menjadi mau. Tetapi kalau kemudian kita kasih target, ayo bulan ini sponsori 5, ayo bulan ini mensponsori 10. Loh, mereka malah muntaber. Dari mana ini sudah memasukkan 20 orang per minggu, berarti minggu ini minggu ketiga udah 30, nah berarti 60. Itu aja belum ada yang join, kok disuruh mensponsori 10. Tapi kalau disuruh sponsori 1, kayaknya dari 60 daftar nama kemarin yang sudah masuk kelas bimbingan, ada deh yang bisa saya push, saya obok-obok, saya dekati, bisalah. Atau paling tidak nanti ada teman saya lah yang rumahnya sana di luar kabupaten, bisalah nanti saya ngoyo, saya datangi untuk kemudian diajak join. Ketemu 20 tim, 1 sudah masuk 2, berarti 22. Karena itu 2-nya dari Bapak Ibu sendiri.
20 kalau kemudian kita dorong satu-satu dan kemungkinan golnya besar, maka 20 ini masing-masing bisa mensponsori satu. Kita fokus di sini dulu. Minimal ini satu. 20 orang bisa mensponsori satu-satu. Nah, nanti di akhir bulan ini kita bisa 40. Ya kan? 40. Karena 20 orang satu-satu didekati satu-satu. Angkanya di sini kan bisa jadi gede nanti. New IPO-nya. Ini Bapak Ibu sendiri sebagai leader merasa kayaknya keberatan karena kebiasaannya di lost map-nya yang masuk cuman 5 new IPO, 4 new IPO itu udah bagus, ya kan? Tapi kalau kita dekati satu-satu untuk mensponsori ini menjadi masuk akal dan mereka berat. Mereka ringan bisa mengerjakan. Kalau mereka satu-satu itu ringan, kitanya jadi besar Bapak Ibu. 20 orang mensponsori satu-satu, kumpul di Bapak Ibu sebagai leader, artinya 20 juga. 20 tambah 20, 40. Ya kan? Nah, 40 nih. Taruhlah 40 di sampai pertengahan Maret. Karena ini akhir bulan. Atau di akhir Februari nih, 40. Nah, 40 ini kan yang 20 adalah adalah IPO yang aktif tadi. Berarti 20 ini nanti di Maret kita push. Oh, kemarin sudah sukses satu loh. Di Februari, Maret bisalah 2. Masa 2 nggak bisa? Tinggal kita hitung. Bagaimana hitungnya? Kalau kita per kelas per minggu itu memasukkan 20 prospek, dapat 1 new IPO, maka kemudian targetnya Maret adalah kita bisa memasukkan 40 prospek biar dapat 2 new IPO. Kalau yang 20 di bulan Februari bisa mensponsori 22, berarti bisa 40. Berarti kan 60. 60 kan? Maret kan? 22. Yang 10 di bulan Februari tadi, IPO 10 itu, taruhlah nggak semuanya langsung aktif mungkin. Supaya kan paling nggak 5 lah yang langsung aktif. 10 berarti 5 yang aktif. 5 mensponsori 1 aja dulu. Latihan Mas Yang. 5 kali 1, 10. Iya kan? 10 kali 10, Maret. Angkanya 70, Bapak Ibu. Di sini efek penggandaan eksponensial. Maret sudah 70. Yang 5 tadi, yang di bulan Februari, di Maret sudah bulan ketiga, sudah mulai bisa agak kenceng larinya. Bisa mensponsori 2 lah paling tidak. Itu sudah ada penambahan 15. 70 orang ini, yang 60 ini sebagian mensponsori, yang separuh, yang 40 separuhnya yang jalan mungkin 20. 20-nya sponsori masih satu-satu. Berarti 20 lagi. April ada penambahan sekitar 30 orang. Di Maret tim kita sudah 70. Aprilnya tambah 30 orang. Belum lagi ini yang 20 yang ini, yang senior ini sponsori 2 lagi. Ini di sini kita angkanya udah dapat nih 90. Iya kan? Ini. Itu Bapak Ibu. Menjadi masuk akal 12% kita target asalkan kita tahu geraknya. Tahu langkah step by step-nya sebagai targetnya. Itu Bapak Ibu pagi ini yang mau saya sharing. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan. Lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa konsultasikan kepada upline platinum masing-masing. Bagaimana merangkai ini. Kalau kita sekarang 9%, bagaimana April bisa 12%. Kalau sekarang kita 12%,
12% dengan 600 IBO, bagaimana Abel bisa SP, hitungannya nih. Lakukan pertama itu tadi, screening dulu, ketahui dulu kondisi real timnya Bapak Ibu. Jangan-jangan 600 orang yang aktif cuma 10, jangan-jangan 500 orang yang aktif. Nah, itu yang penting, kondisi hari ini. Setelah setahun ini kita agak kendor, kita semangat lagi, kita screening lagi, kita biar tahu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, lakukan, semangat, dan saya yakin Bapak Ibu bisa ketemu di puncak kesuksesan.